Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, semoga kita sehat-sehat saja. Renungan kita pada hari ini, Kamis 6 Januari 2022 dengan judul Allah memberikan pada kita seorang pengantara. Ayatnya tertulis dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Janji dan pemberian Allah atas nama kita tidaklah terbatas. Tahta kasih merupakan daya tarik yang tertinggi karena dia yang duduk di tahta itu mengizinkan kita memanggil dia Bapa. Tetapi Allah tidak menganggap prinsip keselamatan lengkap sementara hanya diisi dengan kasih-Nya sendiri. Dengan penunjukannya, dia telah meletakkan di altarnya seorang pembela yang mengenakan sifat kita. Sebagai pengantara kita, pekerjaannya adalah memperkenalkan kita kepada Allah sebagai putra dan putrinya. Kepada mereka, ia memberi kuasa berdasarkan jasanya sendiri untuk menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak Raja Surgawi. Dan Bapa menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas kepada Kristus yang membayar tebusan kita dengan darah-Nya, oleh menerima dan menyambut sahabat-sahabat Kristus sebagai sahabat-sahabatnya. Dia puas dengan penebusan yang dibuat. Dia dimuliakan oleh inkarnasi, kehidupan, kematian dan perantaraan putranya. Segera setelah anak Allah mendekati tahta rahmat, ia menjadi pembela yang agung. Pada setiap orang yang menyesal dan memohon pengampunan, Kristus mendengarkan dan mengabulkannya serta menjadikannya miliknya sendiri, menyajikan permohonannya di hadapan Bapa sebagai permintaannya sendiri. Saat Kristus mengantarai bagi kita, Bapa membuka semua harta kasih karunia-Nya untuk kita gunakan, untuk dinikmati dan untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Allah menginginkan anak-anak-Nya yang taat untuk menuntut berkat-Nya dan untuk datang ke hadapan-Nya dengan pujian dan ucapan syukur. Allah adalah sumber kehidupan dan kekuatan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, perenungan yang penting bagi kita bahwa dalam keberdosaan kita sebagai manusia, maka sudah barang tentu kita pasti akan binasa. Tetapi Allah memberikan kepada kita seorang pengantara yang akan menghubungkan kita kembali dengan Allah Bapa sebagai pencipta kita, yaitu Yesus Kristus. Dengan penjelmaan reinkarnasi sebagai manusia, maka dia menjadikan dirinya sebagai teladan, contoh untuk kita dapat ikuti. Dan bahkan kuasa daripada kehadirannya adalah merupakan menjadi juru selamat bagi kita. Karena itu firman-Nya menyatakan bahwa di dalam Dia, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepadanya. Saudaraku, inilah yang menjadi satu pengharapan bagi kita, bahwa kita yang seharusnya binasa, tetapi Tuhan memberikan jaminan kembali melalui penebusan itu untuk kita akan dapat diselamatkan. Marilah kita menerima pengantaraan Kristus dan kita hidup bersama dengan Dia, terkhusus di sepanjang hari ini. Semoga kasih-Nya menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan oleh segenap kebesaran kasih-Mu yang sudah mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi tebusan bagi kami dan menjadi pengantara bagi kami untuk dapat datang kembali kepada Tuhan. Semoga ini akan menjadi pengharapan bagi kami dan menguatkan kami untuk dapat setia kepada Tuhan, menuruti dan mengikuti teladan yang Yesus sudah tunjukkan, sehingga kami akan menjadi layak untuk disebut menjadi anak-anak Allah. Ya Bapa, di pagi hari ini kami siap untuk melanjutkan kehidupan kami. Biarlah tuntunan-Mu menjadi bagian kami Bapa, supaya kami tidak akan berpaling dari jalan-jalan-Mu dalam melakukan segenap kegiatan kami. Kami juga akan tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, memberkati umat-umat-Mu dengan kekuatan, dengan kesehatan. Kami bersyukur oleh karena suasana pandemi sudah semakin baik. Namun meskipun kami tahu juga bahwa ada muncul varian-varian yang baru kembali, tetapi kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Perlindungan-Mu menjadi bahagian kami.
Pada hari ini, hamba-Mu khusus mendoakan para janda-janda dan anak-anak yatim yang terlantar dimanapun berada. Biarlah kiranya kasih Tuhan dapat mereka rasakan lewat kehadiran Tuhan yang akan membawa berkat, mencukupi segenap kebutuhan dan keperluan mereka, sehingga mereka akan dapat merasakan kebahagiaan dan sukacita. Oh Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, teringat akan orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi mereka, menanamkan segenap iman dan pengharapan yang kuat dalam hati mereka, menjalani masa tua dengan penuh kebahagiaan. Dan biarlah kehadiran mereka pun tetap dapat membawa sukacita, kebahagiaan di tengah keluarga. Bapa, terima kasih untuk segenap janji berkat-Mu menjadi bagian kami. Mengampuni dosa kami Tuhan. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.